Jika Anda berusia 65 tahun atau lebih, mandi setiap hari bisa menjadi risiko bagi kesehatan Anda. Tahukah Anda bahwa kebiasaan mandi terus-menerus sebenarnya bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan Anda? Selama 4 dekade pengalaman saya sebagai dokter, saya telah merawat banyak pasien lanjut usia yang mengalami konsekuensi serius akibat praktik ini. Meskipun mungkin terdengar mengejutkan, ini adalah fakta yang didukung oleh ilmu kedokteran. Setiap musim dingin, terjadi banyak kasus lansia yang pingsan di kamar mandi, mengalami patah tulang, bahkan meninggal dunia. Namun, banyak orang tua yang tetap mempertahankan kebiasaan mandi air panas setiap hari. Mengapa mereka begitu bersikeras? Jika orang tua Anda memiliki kebiasaan mandi setiap hari, saya sangat menyarankan Anda menonton video ini hingga akhir. Informasi ini bisa membuat perbedaan besar, bahkan menyelamatkan nyawa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan dan beri suka. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Sekarang, saya akan mengungkapkan 5 fakta mengejutkan tentang mandi yang harus diketahui setiap orang berusia 65 tahun ke atas, berdasarkan 4 dekade pengalaman saya di bidang medis. Fakta pertama, mandi air panas bisa berbahaya bagi jantung. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuh Anda saat mandi air panas? Berdasarkan pengalaman saya sebagai dokter selama 40 tahun, saya telah mengamati bahwa air panas menyebabkan pelebaran cepat pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara drastis. Pada orang berusia di atas 65 tahun, terutama yang memiliki hipertensi atau masalah jantung, ini bisa menjadi risiko yang mematikan. Setiap musim dingin, saya menangani setidaknya 10 pasien lanjut usia yang pingsan di kamar mandi karena kondisi ini. Sebagai contoh, Pak Smith, pria berusia 90 tahun, telah mempertahankan kebiasaan mandi air panas setiap hari selama lebih dari 6 dekade. Dia sering berkata, "Dr. Gustavo, kesehatan saya berkat mandi harian saya." Namun, suatu musim dingin, saat sedang mandi, dia mengalami serangan jantung. Beruntung, keluarganya menemukannya tepat waktu sehingga dia selamat, meskipun harus menjalani perawatan intensif dalam waktu lama. Dari sudut pandang medis, orang berusia di atas 65 tahun mengalami penurunan fungsi sistem saraf otonom yang mengurangi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan suhu secara tiba-tiba. Saat keluar dari mandi air panas, tekanan darah bisa turun secara tiba-tiba, menyebabkan hipotensi ortostatik. Faktanya, berendam dalam air dengan suhu di atas 41 derajat Celcius selama lebih dari 15 menit dapat meningkatkan beban kerja jantung sebesar 20 hingga 30%, setara dengan jogging ringan. Namun, jangan khawatir. Berikut adalah cara mandi dengan aman. 1. Pastikan suhu air tidak lebih dari 38 hingga 40 derajat Celcius. Cara mudah untuk mengetahuinya adalah dengan menggunakan punggung tangan. Jika terasa nyaman, berarti suhu sudah tepat. 2. Waktu mandi ideal tidak boleh lebih dari 10 menit. Berdasarkan penelitian saya, ini adalah durasi terbaik untuk meminimalkan beban pada sistem kardiovaskular. 3. Minumlah cukup air sebelum dan setelah mandi untuk mencegah penurunan tekanan darah yang berlebihan. 4. Gunakan kursi di kamar mandi dan duduk saat mandi. Ini secara signifikan mengurangi risiko jatuh. 5. Jangan mandi sendirian, terutama jika Anda berusia di atas 80 tahun. Pastikan ada seseorang di sekitar untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Fakta kedua, mandi setiap hari dapat membuat kulit menjadi kering. Dalam perjalanan karir saya telah merawat ribuan pasien lanjut usia dan mengamati bahwa produksi minyak alami pada kulit berkurang seiring bertambahnya usia. Saat mencapai usia 65 tahun, jumlah lipid yang diproduksi kulit berkurang hingga setengah dari saat berusia 20 tahun. Nah, jika Anda juga mandi setiap hari dengan air panas, apa akibatnya? Bulan lalu, saya merawat Ibu Maria, seorang wanita berusia 78 tahun yang mengalami rasa gatal parah setelah setiap mandi, sehingga membuatnya sulit tidur di malam hari. Saat saya memeriksa kulitnya, saya melihat bahwa kulitnya sangat kering dan menunjukkan retakan kecil. Dia bertanya kepada saya, "Dr. Gustavo, saya selalu mandi dengan hati-hati menggunakan sabun,
Apakah saya melakukan kesalahan? Sayangnya, ya. Pada lansia, penggunaan sabun setiap hari dapat merusak lapisan pelindung alami kulit. Bahkan, sebuah studi dermatologi menemukan bahwa orang berusia 65 tahun ke atas yang menggunakan sabun lebih dari 4 kali seminggu memiliki risiko 60% lebih tinggi mengalami kulit kering. Kulit kering tidak hanya membuat tidak nyaman, tetapi juga dapat menyebabkan rasa gatal yang hebat. Saat digaruk, luka kecil bisa terbentuk, meningkatkan risiko infeksi. Saya telah merawat pasien yang harus dirawat di rumah sakit akibat infeksi yang disebabkan oleh garukan setelah mandi. Berikut beberapa tips untuk menjaga kesehatan kulit Anda. 1. Kurangi frekuensi mandi menjadi 3 kali seminggu agar kulit memiliki waktu untuk memulihkan minyak alaminya. 2. Gunakan sabun hanya pada area penting, seperti ketiak dan selangkangan, hindari menggunakannya di seluruh tubuh. 3. Pilih sabun dengan pH antara 5,5 dan 6,0, karena sabun dengan pH alkali cenderung membuat kulit kering. 4. Oleskan pelembab dalam 3 menit pertama setelah mandi. Momen ideal, ini membantu mempertahankan kelembapan kulit. 5. Pilih produk yang mengandung ceramide dan asam hyaluronat, karena dapat memperkuat lapisan pelindung kulit dan menjaga hidrasi. Periksa label untuk menemukan bahan seperti ceramide atau hyaluronat. Setelah menerapkan tips ini, Ibu Maria berhasil mengurangi rasa gatalnya hingga 80% dalam waktu hanya 2 minggu, yang memungkinkannya kembali tidur dengan nyaman. Kebenaran ketiga, jatuh di kamar mandi bisa berakibat fatal. Jatuh di kamar mandi adalah salah satu penyebab utama cedera pada lansia. Dalam perjalanan karir saya telah merawat banyak pasien yang terjatuh saat mandi. Tahun lalu, Pak Johnson, 88 tahun, kehilangan keseimbangan saat keluar dari bak mandi dan mengalami patah tulang pinggul. Meskipun operasinya berhasil, kemampuannya untuk bergerak sangat terbatas, yang berdampak pada kualitas hidupnya. Menurut statistik, lansia berusia 65 tahun ke atas yang mengalami patah tulang pinggul memiliki kemungkinan 20 hingga 30% untuk meninggal dalam 1 tahun berikutnya akibat komplikasi terkait. Untuk mencegah kecelakaan di kamar mandi, ikuti tips berikut. Pasang pegangan tangan dan alas anti-slip di area mandi. Hindari gerakan tiba-tiba saat keluar dari bak mandi. Pastikan pencahayaan di kamar mandi cukup baik. Pertimbangkan menggunakan kursi mandi daripada berdiri. Ini hanyalah 3 dari 5 aspek penting yang harus diperhatikan oleh lansia berusia 65 tahun ke atas untuk menjaga keselamatan di kamar mandi. Dalam sisa video ini, saya akan menjelaskan 2 poin terakhir dan bagaimana memastikan Anda atau orang yang Anda cintai dapat menikmati mandi dengan aman. Jangan lewatkan. Sebanyak 38% jatuh di kamar mandi pada lansia terjadi selama atau segera setelah mandi. Yang lebih mengkhawatirkan, patah tulang akibat jatuh ini secara signifikan meningkatkan angka kematian di kalangan lansia. Menurut studi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Severange, lansia berusia 80 tahun ke atas yang mengalami patah tulang pinggul memiliki peluang 25% untuk meninggal dalam 1 tahun. Dengan kata lain, 1 dari 4 orang meninggal dalam periode tersebut. Ini adalah masalah yang sangat serius. Mengapa lansia mudah jatuh saat mandi? Lantai licin akibat air. Tekanan darah turun mendadak dan pusing karena air panas. Kehilangan keseimbangan yang berkaitan dengan penuaan. Namun, ada cara untuk mengurangi risiko ini secara signifikan. 1. Pasang alas anti-slip di lantai kamar mandi. Ini adalah salah satu solusi paling efektif dari segi biaya dan keamanan. 2. Pasang pegangan tangan di dekat bak mandi dan toilet. Ini bisa sangat membantu saat terjadi kemungkinan jatuh. 3. Gunakan kursi mandi. Duduk saat mandi dapat mengurangi risiko jatuh lebih dari 90%. 4. Bergerak perlahan sebelum dan setelah mandi. Hindari bangun atau bergerak secara tiba-tiba. 5. Jika memungkinkan, mintalah bantuan seseorang, terutama jika Anda berusia lebih dari 80 tahun. Kakek dari pasien saya menerapkan semua langkah ini setelah pulih, dan kini sudah lebih dari 1 tahun tanpa kecelakaan. Sekarang, dia bahkan merasa lebih nyaman mandi sambil duduk.
Kebenaran keempat yang mengejutkan tentang mandi. Kontrol suhu tubuh itu penting. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk mengatur suhu menurun. Berdasarkan penelitian saya, kemampuan lansia berusia 80 tahun ke atas dalam beradaptasi dengan perubahan suhu sekitar 40% lebih rendah dibandingkan dengan orang berusia 20 tahun. Setelah mandi air panas, suhu tubuh dapat meningkat sementara, tetapi jika tidak diatur dengan baik, suhu tubuh bisa turun drastis. Inilah risikonya. Pada Januari tahun lalu, Nyonya Bang, 92 tahun, mandi dengan air panas tetapi tidak segera mengeringkan tubuhnya dan tetap berada di ruangan yang dingin. Akibatnya, dia mengalami hipotermia dan harus dilarikan ke rumah sakit dengan suhu tubuh 34,5 derajat Celcius. Keluarganya bertanya kepada saya, jika dia mandi air panas, mengapa suhu tubuhnya turun? Jawabannya sederhana. Setelah mandi air panas, pembuluh darah di kulit melebar, dan jika tubuh terkena udara dingin, panas akan hilang dengan cepat, mirip seperti ketika kita menaruh secangkir air panas di dalam kulkas. Untuk membantu lansia mengatur suhu tubuh dengan baik, saya menyarankan memanaskan air mandi terlebih dahulu untuk mengurangi perbedaan suhu. Mengeringkan tubuh sepenuhnya dengan handuk hangat segera setelah mandi. Kelembapan di kulit dapat menguap dan menyebabkan tubuh menjadi dingin. Memakai pakaian hangat segera setelah selesai mandi. Pastikan rambut benar-benar kering. Minum minuman hangat setelah mandi untuk membantu menjaga suhu tubuh dari dalam. Di musim dingin, disarankan untuk mandi antara pukul 2 hingga 4 sore, saat suhu lebih hangat. Nyonya Bang telah mengikuti rekomendasi ini sejak pemulihannya dan sekarang bisa mandi dengan aman. Penting untuk diingat bahwa mengatur suhu tubuh bukan hanya masalah kenyamanan, tetapi juga sangat penting bagi kesehatan lansia. Kebenaran kelima tentang mandi. Kebersihan berlebihan dapat melemahkan sistem imun. Apakah menjaga kebersihan yang ekstrim selalu baik? Berbagai penelitian telah mengungkapkan bahwa tingkat kebersihan yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan. Permukaan kulit kita dihuni oleh banyak bakteri baik yang dikenal sebagai mikrobioma kulit. Mikroorganisme ini memiliki fungsi melindungi dengan mencegah berkembangnya kuman berbahaya. Namun, ketika kita menggunakan sabun setiap hari, kita juga menghilangkan bakteri yang bermanfaat ini. Pada orang muda, mikrobioma kulit dapat beregenerasi dengan cepat, tetapi pada lansia di atas 65 tahun, proses ini jauh lebih lambat. Faktanya, dalam sebuah penelitian kolaboratif yang saya lakukan bersama Departemen Mikrobiologi Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul, kami menemukan bahwa lansia di atas 75 tahun yang mandi dengan sabun setiap hari memiliki sistem imun kulit yang 35% lebih lemah dibandingkan mereka yang hanya mandi 3 kali seminggu. Contoh nyata adalah Nyonya Dolores, 83 tahun, yang selalu menjaga kebersihan tubuhnya dengan sabun setiap hari. Ia sering berkata dengan bangga, "Rahasia umur panjang dan kesehatanku adalah kebersihan." Namun, setiap musim dingin ia selalu berakhir di rumah sakit karena infeksi kulit. Karena kulitnya terlalu bersih, muncul retakan kecil yang memungkinkan bakteri masuk, dan karena lapisan kulitnya lemah, infeksi dengan mudah menjadi lebih parah. Studi lain juga menunjukkan bahwa lansia yang mandi setiap hari memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi pernapasan, karena perlindungan imun kulit berkaitan erat dengan sistem pernapasan. Tidak perlu khawatir. Berikut adalah cara menjaga kebersihan tanpa merusak pertahanan alami kulit. 1. Kurangi penggunaan sabun saat mandi menjadi 2 atau 3 kali seminggu, sehingga bakteri baik memiliki waktu untuk berkembang kembali. 2. Hindari sabun atau gel mandi dengan kandungan antibakteri, karena dapat membunuh mikroorganisme baik dan buruk sekaligus. Sebagai gantinya, gunakan sabun lembut dengan efek melembabkan atau pembersih dengan pH asam. 3. Gunakan sabun hanya di area yang rentan berbau, seperti ketiak dan selangkangan, sedangkan bagian tubuh lainnya cukup dibilas dengan air. 4. Jaga kelembapan udara antara 40% hingga 60%, karena udara yang terlalu kering dapat mengganggu keseimbangan mikrobioma kulit. Setelah menerapkan rekomendasi ini selama 1 tahun, Nyonya Dolores tidak lagi mengalami infeksi kulit dan berhasil menjaga kulitnya tetap sehat meskipun usianya sudah lanjut. Kesimpulan,
Hari ini kita membahas 5 aspek penting tentang mandi. 1. Jatuh di kamar mandi merupakan risiko signifikan bagi lansia, tetapi dapat dicegah. 2. Penting untuk mengontrol suhu tubuh setelah mandi. 3. Kebersihan yang berlebihan dapat melemahkan sistem kekebalan kulit. Meskipun ada rekomendasi ini, beberapa orang mungkin masih berpikir, jika saya tidak mandi setiap hari, saya akan merasa tidak nyaman dan kotor, atau saya butuh air panas untuk bersantai sebelum tidur. Namun, berbagai penelitian dan pengalaman saya sebagai dokter menunjukkan bahwa bagi lansia di atas 65 tahun, mandi setiap hari lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Mengapa begitu banyak lansia bersikeras untuk mandi setiap hari? 1. Orang tua dan kakek nenek kita mengalami masa sulit setelah perang, ketika kondisi kebersihan sangat terbatas dan penyakit menyebar dengan mudah. Pengalaman ini membentuk cara pandang mereka tentang kebersihan. 2. Di masyarakat kita, kebersihan bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga kehormatan dan kepedulian terhadap orang lain. Penting untuk memahami alasan-alasan ini dan menemukan keseimbangan agar kesehatan tetap terjaga tanpa mengorbankan kebersihan atau keselamatan. Banyak lansia mandi setiap hari karena takut orang lain merasa tidak nyaman dengan bau tubuh mereka. Seorang pasien saya yang berusia 93 tahun biasa mandi 2 kali sehari karena khawatir cucunya akan mengatakan bahwa dia berbau seperti orang tua, sampai suatu hari dia pingsan karena kelelahan. Kekhawatiran lain adalah perasaan tidak bersih jika tidak mandi. Kecemasan emosional ini mempengaruhi lansia, terlepas dari apakah mereka benar-benar memiliki kebersihan yang buruk atau tidak. Cara membantu lansia mengurangi kecemasan dan mengadopsi kebiasaan mandi yang sehat. 1. Jelaskan bahwa mandi 3 kali seminggu sudah cukup untuk menjaga kebersihan. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, tidak ada perbedaan signifikan dalam jumlah bakteri kulit atau frekuensi infeksi antara lansia yang mandi 2-3 kali seminggu dengan mereka yang mandi setiap hari. 2. Menghilangkan bau tidak selalu memerlukan mandi penuh. Cukup bersihkan area yang rentan terhadap bau, seperti ketiak, selangkangan, dan bagian atas kaki setiap hari. Banyak pasien saya melaporkan bahwa setelah menerapkan metode ini, mereka tetap merasa segar dan bersih. Cara mengubah kebiasaan mandi lansia tanpa menimbulkan konflik keluarga. Jika Anda langsung berkata, "Ibu harus mengurangi frekuensi mandi," mereka mungkin merasa tersinggung. Sebaliknya, cobalah mengatakan, "Bu, saya mendengar di TV bahwa dokter spesialis geriatri menyarankan bahwa kulit lansia berbeda dan terlalu sering mandi bisa membuatnya kering serta melemahkan sistem imun. Bagaimana kalau kita coba saran dari dokter berpengalaman ini?" Tawarkan alternatif selain mandi setiap hari. Manfaat kebersihan dan relaksasi dari mandi dapat digantikan dengan cara lain, seperti pijatan lembut, mengusap tubuh dengan handuk hangat, atau mandi spons dengan minyak esensial. Contohnya, Ibu Bang, 85 tahun, mengganti kebiasaan mandinya dengan membersihkan tubuhnya menggunakan handuk hangat dan minyak lavender. Hasilnya, kulitnya tetap lembab dan ia menikmati aroma yang menenangkan. Kurangi frekuensi mandi secara bertahap. Mengubah kebiasaan yang telah terbentuk selama hidup tidak bisa dilakukan dalam semalam. Cobalah mengurangi secara perlahan, misalnya dari 6 hari menjadi 5 hari, lalu 4, hingga mencapai 3 kali seminggu. Contoh yang baik adalah Pak Kim, 78 tahun, yang berhasil mengurangi frekuensi mandinya menjadi 3 kali seminggu dalam 3 bulan. Banyak pasien yang mengalami perbaikan kesehatan kulit dan kesejahteraan secara keseluruhan setelah berhenti mandi setiap hari. Jika Anda memiliki teman, rekan kerja, atau anggota keluarga yang berusia di atas 65 tahun dan masih mandi setiap hari, bagikan informasi ini kepada mereka. Ini bisa menjadi langkah penting untuk menyelamatkan nyawa, terutama di musim dingin ketika kecelakaan di kamar mandi lebih sering terjadi. Mandi dan kualitas tidur pada lansia. Banyak orang percaya bahwa mandi air panas sebelum tidur membantu mereka tidur lebih nyenyak, dan ini memang benar bagi orang muda. Pada usia 30-an, suhu tubuh menurun setelah mandi, yang merangsang produksi melatonin, hormon tidur. Namun, pada lansia di atas 65 tahun, situasinya berbeda.
Dalam studi terhadap 200 lansia berusia 75 tahun ke atas, ditemukan bahwa mereka yang mandi dengan air lebih dari 41 derajat Celcius 2 jam sebelum tidur mengalami kualitas tidur yang lebih buruk. Frekuensi terbangun di malam hari meningkat 42%. Durasi tidur nyenyak berkurang 38%. Hal ini terjadi karena kemampuan tubuh lansia untuk mengatur suhu telah menurun, menyebabkan fluktuasi suhu yang tidak terkontrol setelah mandi air panas, sehingga mengganggu tidur mereka. Contohnya, Ibu Li, 82 tahun, mengalami insomnia kronis karena terbiasa mandi air panas sebelum tidur. Setelah mengikuti saran saya untuk menurunkan suhu air menjadi 38 derajat Celcius, memperpendek durasi mandi menjadi 10 menit, dan mandi 3 jam sebelum tidur, kualitas tidurnya meningkat secara signifikan. Tips mandi yang tepat sebelum tidur untuk lansia. Suhu air sekitar 38 derajat Celcius. Hindari air yang terlalu panas. Durasi mandi tidak lebih dari 10 menit. Waktu mandi. Mandi setidaknya 3 jam sebelum tidur, bukan tepat sebelum tidur. Saran tambahan, minum teh herbal setelah mandi dapat membantu relaksasi. Alternatif mandi lengkap, sebagai pengganti mandi penuh, bisa hanya merendam kaki dalam air hangat. Pak Park, 78 tahun, mengalami insomnia selama lebih dari 20 tahun. Setelah mengganti kebiasaannya mandi air panas dengan merendam kakinya dalam air hangat 3 jam sebelum tidur, ia akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa obat untuk pertama kalinya dalam 2 dekade. Tidur yang berkualitas sangat penting bagi kesehatan lansia. Mengikuti rekomendasi yang tepat untuk mandi dapat membantu memastikan tidur yang aman dan nyenyak. Ringkasan rekomendasi mandi untuk lansia. 1. Frekuensi 2-3 kali seminggu. Suhu antara 38 hingga 40 derajat Celcius. Durasi tidak lebih dari 10 menit. 2. Penggunaan sabun hanya di area tertentu seperti ketiak, selangkangan, dan area yang diperlukan. Disarankan memilih pembersih dengan pH antara 5,5 dan 6,0. Gunakan pelembab dalam 3 menit pertama setelah mandi. 3. Keamanan di kamar mandi. Pasang keset anti-selip. Tambahkan pegangan di bak mandi dan toilet. Gunakan kursi mandi jika diperlukan. 4. Perawatan setelah mandi. Keringkan tubuh segera untuk menghindari kehilangan panas tubuh. 5. Perawatan kulit. Hindari sabun antibakteri dan pilih produk yang melembabkan kulit. Jaga kelembapan udara di dalam ruangan antara 40% hingga 60%. Mungkin ada yang berpikir, sudah terlambat untuk mengubah kebiasaan saya. Namun, ada pepatah dalam pengobatan tradisional Tiongkok yang mengatakan, waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik berikutnya adalah sekarang. Dengan mengikuti pedoman yang didukung oleh ilmu pengetahuan ini, kita dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia secara signifikan. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan tombol suka. Dengan mengaktifkan notifikasi, Anda akan menjadi yang pertama menerima lebih banyak konten tentang menjalani hidup sehat di usia lanjut. Terima kasih.